Yang kedua adalah memang anak tersebut memiliki kekhususan tertentu. Kekhususan itu dalam artian ada gangguan emosi, terus ada antisosial dan sebagainya. Yang kedua adalah faktornya keluarga, dan ini menjadi faktor terbesar penyebab penyimpangan perilaku anak dan remaja saat ini. Karena apa? Karena madrasah awal atau sekolah awal seorang anak itu adalah di rumah, dan durasi untuk bertemu antara sekolah dan rumah paling banyak di mana di mana ibu? Lalu yang ketiga adalah disebabkan oleh teman, terutama ketika mereka ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan mereka tempat mainnya. Karena kadang itu ada teman sekolah dan teman main itu berbeda. Apalagi yang sudah jenjangnya SMP, SMA, mungkin teman mainnya adalah tetangganya, mungkin teman mainnya adalah ketika teman dia SD atau SMP dan sebagainya. Faktor berikutnya adalah faktor media, di mana semakin leluasannya kita mengakses, semakin banyaknya fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mencari informasi, itu juga semakin menstimulus anak-anak, di mana yang awalnya niatnya untuk mengedukasi, nanti bergesernya mengedukasi, mengajari sesuatu yang tidak baik. Jadi seperti koin logam, ada dua sisi. Media itu ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, kadang-kadang anak yang kurang pendampingan itu kurang bisa memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Lalu ini memang fenomena sosial di masyarakat Indonesia adalah ekonomi sosial. Semakin rendah tingkat perekonomian atau tingkat pendapatan, semakin besar anak-anak melakukan penyimpangan perilaku. Atau misalkan mereka berada di lingkungan yang padat penduduk, semakin sering atau semakin banyak dia berinteraksi, itu semakin memicu mereka untuk mendapatkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Karena tadi faktor penyebab utama adalah keluarga, dan ini nanti fokusnya lebih kepada keluarga. Nah, kira-kira kalau dari keluarga, padahal itu komunikasi atau interaksi yang harusnya terbanyak, itu kenapa kok malah menjadi pemicu? Itu cara mengatasi bagaimana pola asuh ini tidak sampai terlalu banyak perbedaan adalah kesepakatan di awal. Memang kita ngobrol mungkin dengan ibu mertua atau ibu kita sendiri itu kadang memang ada perbedaan, dan itu memang PR yang besar. Tapi semakin kesini, semakin lama nanti kita menyisipkan mungkin cara menyampaikan atau mengajukan itu juga tidak judgmental, jangan kayak gini, bu jangan gini, itu nanti akan melukai misalkan mertua kita atau ibu kita. Nah, sebaiknya kita mungkin mendiskusikan dulu dengan orang tua kita. Saya juga menitipkan anak saya ke ibu saya. Awalnya memang kita berselisih pendapat, tapi sejalan nanti ketika ada perilaku anak yang dijumpai kurang sesuai, nanti mungkin kita masukkannya dari situ pelan-pelan. Bu, apa nggak sebaiknya, bukan kita bu jangan gini, tapi lebih tepatnya kita memberi saran, bu apa nggak sebaiknya gini, apa nggak sebaiknya gini. Kurang lebih itu sih kalau saran saya. Lalu minim pengawasan. Minim pengawasan ini dalam artian jangan sampai ketika kita libur dan waktu quality time dengan keluarga, kita masih sibuk dengan kegiatan kita sendiri, misalkan latihan atau sebagainya. Mungkin kita ketika sudah di rumah, kita membatasi jam-jam untuk mengakses HP. Ya, itu untuk memaksimalkan pengawasan kita ketika kita sudah di rumah. Itu penyebab dari faktor keluarga. Bagaimana cara memperbaiki hal-hal tersebut? Yaitu memaksimalkan peran keluarga. Yang pertama, melakukan pembiasaan.
pembiasaan ini mulai dari bangun tidur dulu. Dari awal ketika dia bangun atau memulai hari, yaitu bangun tidur. Bangun tidur itu mungkin kalau kita bekerja, itu kalau bisa Bapak Ibu, kita tetap, jadi jangan sampai anak bangun ketika kita sudah bekerja. Memang awalnya sulit. Sulitnya kenapa? Ketika kita membiasakan, berarti anak saya bangun subuh, tidak apa-apa. Awal-awal seperti itu, nanti akan semakin lama anak-anak akan terbiasa bangun di jam tersebut. Nanti ketika di SD, SMP, kita malah lebih enak melatih ketika pembiasaan sholat subuh. Ya kan, pasti nanti di sekolahnya ada monitoring sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita lebih mudah untuk mengontrolnya. Jadi kalau bisa pembiasaan dari bangun tidur, makan, itu harus jamnya itu sudah teratur. Nanti anak itu akan terbiasa dengan disiplin waktu. Oh, jam segini nanti waktunya bangun. Oh, jam segini waktunya sholat. Jam segini waktunya makan. Seperti itu. Nah, itu memang capeknya 2 kali lipat, belum nanti pekerjaan rumah, belum nanti kantor dan sebagainya. Seperti itu. Itu kita juga kontrol supaya makannya tidak terlalu lama. Mungkin anak kecil ya. Itu kita nanti di angka segini harus tinggal setengah ya nak ya. Nanti mereka awal-awalnya mungkin gak mereka, tapi lama-lama dia akan katakan, oh berarti kalau sudah jam segini, ya sudah menit sekian atau di angka sekian, berarti harus setengah. Sisanya itu mungkin 10 menit atau 5 menit berikutnya. Jadi kita membiasakan dari makan, atau mungkin memberikan pengalaman, kita mencontohkan kalau mengajak anak makan di meja makan, otomatis kita harus ada di sana. Jangan sampai ketika mengajak anak makan di meja makan kita nggak ada di sana. Itu anak-anak juga mungkin, aku disuruh tapi kok ibuku, ayahku nggak ikut. Nah itu kan mereka tidak belajar dari pengalaman yang diajarkan langsung oleh orang tua. Nah mungkin anak-anak yang sekarang mungkin nggak mungkin, memang anak-anak generasi Gen Z itu kan kurang suka ketika diperintah secara langsung ya. Nanti kesannya kok aku diginikan terus, kok aku salah terus. Nah, caranya adalah kita membujuk atau mengajaknya pelan-pelan, yaitu dengan persuasif, mengajak secara pelan-pelan. Jadi menurut teori ya, jadi cara yang digunakan oleh orang tua dalam menyampaikan pesan ke anak, di mana isi pernyataan atau pesan yang disampaikan disertai rujukan. Caranya adalah ayo nak, gitu. Jadi maksimalkan kata ayo, kurangi kata jangan. Kecuali untuk perilaku atau peringatan yang memang sudah mentok, istilahnya ketika anak itu sudah mau jatuh atau mungkin menemui bahaya, itu baru kita menggunakan kata jangan. Tapi ketika kita mengajak awal-awal, lebih baik kita ayo nak sholat bareng, ayo nak makan bareng, ayo kita siap-siap bareng, ibu bekerja, ya misalkan si A atau anak saya mungkin namanya Ais itu siap-siap untuk sekolahnya, ini pakai sepatu bareng, ayo kita berangkat bareng. Itu lebih enak. Anak-anak gak kesannya disuruh atau diperintah dengan kata-kata yang terlalu judgmental. Ayo, kalau kecuali kayak gini ya, ayo cepetan, nah itu juga kurang bagus. Jadi kita mencontohkan kata bujukan adalah dengan menyertakan kita untuk melakukan hal yang serupa. Jadi anak itu kesannya, oh orang tua saya juga melakukan hal yang sama dengan saya. Itu lebih disukai oleh anak-anak. Jadi metode persuasifnya seperti itu. Kita mencontohkan sekaligus kita mengajak anak. Itu video call dengan anak saya. Itu cara meminimalisir ketidakhadiran saya ketika hari-hari kerja. Itu intensitas pertemuan. Lalu sifatnya terbuka. Jadi ketika anak melakukan apapun, terutama ujiannya ketika anak mungkin ada berantem di sekolah, kita dilapori oleh gurunya. Yang pertama kita mungkin menarik anak atau membujuk anak itu dengan kata-kata misalkan
Bunda tadi ditelepon Ustazah cerita tentang misalkan tentang si A atau tentang anak. Nah itu yang sebenarnya terjadi itu bagaimana? Itu kita harus legowo menerima semua cerita anak, termasuk cerita yang kurang mengenakan. Nah itu dimana ini adalah tantangan untuk kita ketika nanti kita menjumpai cerita-cerita yang tidak sesuai batin kita loh. Nah itu kita harus di-train dulu supaya apa? Supaya anak itu tuntas dulu. Nah setelah itu kita tanya pelan-pelan, menurut kamu kira-kira benar nggak seperti itu? Nanti jadi kita mengajarkan anak-anak berpikir kritis dari perilakunya itu menyebabkan apa konsekuensinya. Itu kita pelan-pelan masuknya dari situ lah. Terus kalau misalkan kamu Bu aku tadi berantem sama temen. Oh ya gimana ceritanya awalnya kok bisa berantem? Tuh. Ya tadi ini seperti ini. Terus itu ustazahnya tahu. Nah, seperti itu intinya kita harus mengarahkan anak secara nggak langsung menyadarkan dia bahwa perilaku ini benar. Lalu solusinya seperti apa? Terus kalau misalkan seperti itu harusnya seperti apa? Ya minta maaf. Ya sudah, berarti besok kalau ketemu minta maaf ya. Itu kan kita secara nggak langsung mengarahkan anak sampai solusi bagaimana masalah dia atau masalah yang dijumpai dengan anaknya. Itu sifat keterbukaan. Nah ini kedekatan emosional antar anggota keluarga. Memang pengasuhan ini tidak tugas ibu saja ya. Ayah itu juga berpengaruh dan memang menurut penelitian yang menentukan perkembangan emosi anak itu bukan ibu, tetapi seorang ayah. Bagaimana anak itu berlatih mengendalikan diri dari seorang ayah. Makanya ketika kita sudah memutuskan untuk berkeluarga, alangkah baiknya kita juga mendiskusikan nanti anak kita itu mau seperti apa. Memang cukup jauh, tapi kita harus merancang dari awal. Bu, bagaimana kalau yang sudah terlanjur, anak sudah besar? Sisanya jangan sampai ada itu hanya beban di ibu saja, tetapi tetap ikut sertakan ayah dalam proses pendidikan atau pendampingan ketika tumbuh kembang anak. Kalau misalkan anaknya lebih nyaman di ibu, coba nanti tanya ayah seperti apa. Kan itu mengarahkan kita untuk mendekatkan anak kepada ayah. Sedangkan kalau mungkin ayahnya sibuk, kita kok kali kondor latihan nanti kalau ini ayah ikut juga ya. Misalkan ada parenting, beberapa sekolah itu parenting yang menyertakan ayah. Ada yang harus ayah yang datang. Ada yang ketika hari ayah sedunia atau hari ayah Indonesia itu mengundang ayah untuk ke sekolahnya. Itu salah satu pendekatan yang diberikan atau dimoderasi oleh sekolah untuk melibatkan ayah dalam pengasuhan. Lalu mungkin di situ ada kakak, adiknya juga harus ikut serta. Mungkin nanti ada kakek, ada nenek, ada om, tante itu juga harus dilibatkan secara menyeluruh untuk kedekatan secara emosional. Mungkin ketika menjumpai seorang anak kita sedang sedih, ya sudah kita tanya